Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. How are you today? I hope in this discussion you are all in good condition. We are English Education Department students, especially second group, that are consist of me, myself, Ariel Sintanuria, and my friends Jamilatun Nisa Basori, Rizkai Susanti, Sheila Rohmania, will present presentations about classification essay. Before you know how to write classification essay, you must understand what classification essay is. Classification essay is one that places information into categories, each based on a specific criterion or standard. Klasifikasi esai adalah esai yang menempatkan informasi ke dalam kategori, masing-masing berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Here we have an example dengan 3 kata kunci yaitu subjek, criterion, and categories. Subjek adalah pokok pembahasan yang akan dibahas dalam esai. Criterion adalah standar atau ukuran. Kategoris adalah jenis, golongan, atau pernyataan yang mampu mengklarifikasi semua pernyataan lainnya. Pernyataan ya guys, bukan pertanyaan. So, kategoris di sini berfungsi mengklasifikasi pembahasan berdasarkan kriteria. Nah, misal kita akan membahas tentang kursi dan kriterianya di sini adalah jenis bahan dari kursi. Di sini ada 2, yaitu kayu dan baja. Nah, di situ akan ada 2 pembahasan, yaitu kayu dan baja. Well, to understand more about classification essay, we give you an example to classify people. Here the subject is people, where the criterion is gender, age, education, and body types. Di sini kriterianya gender itu ada 2 kategori, yaitu male dan female. Begitulah seterusnya. Jikalau age itu ada 5 kategori, education ada 7 kategori, body types itu ada 3 kategori. Selanjutnya, kami juga menyajikan contoh classification esai yang berbentuk esai. Yang pertama itu dari introductory paragraph, ada thesis statement, yaitu their tradition, practice, and other beliefs set them apart from those of the general culture found in cities, suburbs, and even in rural America. Dari thesis statement di sini, kita bisa mengklasifikasikan ada berapa body paragraph yang akan dibahas di body paragraph nantinya. Di sini ada tradition, practice, beliefs, culture in cities, suburbs, and even in rural America. Jadi ada 6 body paragraph. Nah, kita bisa langsung ke body paragraph untuk melihat apa saja yang dibahas. Oke, di paragraf kedua ini ada body paragraph pertama yang membahas tentang way of life unchanged for centuries. Dan pada paragraf ketiga ini ada body paragraph kedua yang membahas tentang special beliefs and value. Selanjutnya di paragraf keempat berisi body paragraph ketiga yang membahas tentang distinctive village government and community traditions. Di paragraf kelima ada body paragraph keempat yang membahas tentang other types that set the Amish apart. Pada paragraf ke-6 ada body paragraph kelima yang membahas traits to Amish culture and way of life. Dan pada paragraf ke-7 berisi body paragraph ke-6 yang membahas tentang the Amish adaptation to change. So, semuanya benar, ada 6 pembahasan yang diprediksi dari thesis statement. Dan yang terakhir yaitu concluding paragraph. Paragraf terakhir yaitu paragraf ke-8, di mana concluding paragraph bisa restate the thesis in the different words and also conclude with a memorable question or example. Jadi, dengan adanya penjelasan tentang pengertian classification essay dan contoh dari classification essay sendiri, kalian dapat mudah mengerti dan mempermudah kalian juga menulis classification essay nantinya. And that's for me. Thank you.
Okay, here I am the second presenter. I would like to explain you about how to write classification essay. Jadi, setelah mengetahui apa itu classification essay dan contohnya, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat classification essay. Sebagaimana essay biasanya, classification essay terdiri dari 3, yaitu introductory paragraph, body paragraph, dan concluding paragraph. Dalam introductory paragraph, di sini harus ada thesis statement, yang mana thesis statement itu menentukan body paragraph. Body paragraph akan mengklasifikasi setiap kategori yang ada dalam thesis statement. Seperti biasanya, dalam setiap paragraf classification essay juga terdiri dari topic sentence, supporting sentence, major, minor, dan concluding sentence. Terakhir yaitu concluding paragraph. Sekarang, how to write thesis statement. Thesis statement ini ada pada introductory paragraph. Seperti yang telah kita pelajari, thesis statement itu menentukan body paragraph yang biasanya disupport dengan opini kita. Bisa dilihat contohnya di sini. Subjeknya writers. Diingat ya, subjek itu berbeda dengan judul. Subjek itu apa yang akan kita bahas dalam essay tersebut. Selanjutnya, kriteria. Di sini, what they write. Jika writer menulis novel, maka kategorisnya novelis karena kembali pada subjek yang kita bahas, yaitu writer atau orangnya, bukan bentuk tulisannya. Kategoris ada 4, jadi kategoris di sini ada 4, jadi kita bisa membuat thesis statement seperti pada contoh ini. Novelists, reporters, poets, and essayists are 4 important but different kinds of writer. Kategoris juga merupakan spesifikasi pembahasan dalam subjek. Di contoh thesis statement ini mencantumkan 4 kategoris, yang berarti dalam classification essay-nya nanti akan ada 4 body paragraph. Okay, the next is how to write concluding paragraph. Jadi, to write concluding paragraphnya bisa dengan mencantumkan ulang thesis statement-nya dengan bahasa yang berbeda atau mengambil kutipan yang mudah diingat dan mengambil contoh yang lain. Baiklah, setelah mempelajari bagaimana cara menulis thesis statement, body paragraph, dan concluding paragraph, kini kita akan belajar cara menulis outline of classification essay. Kita mempunyai subjek My Family Personalities, dan selanjutnya introductory paragraph, di mana thesis statement-nya sudah tahu ya cara membuat thesis statement tadi dengan memenuhi kriteria dan kategoris. Di sini thesis statement-nya yaitu the 3 main personality types in my family are athletic, studious, and materialistic. Pada introductory paragraph, kita bisa membuat anekdot, historical, general to specific ya, jenis-jenis introductory paragraph itu setelah kita membuat thesis statement-nya. Maka akan dengan mudah membuat introductory paragraph-nya. Nah, pada paragraf pertama yaitu ada athletic, di mana topik sentence-nya yaitu my father and his brother, my uncle Jonas, are athletic. Yang paragraf kedua yaitu ada studious, dengan topik sentence the studious types in my family are the ones everybody talks about. Di paragraf ketiga ada materialistic, my mother's sister and their children are the materialistic one in our family. Dan yang terakhir itu ada concluding paragraph. Jadi kita bisa mengembangkan concluding paragraph dengan
Contoh, in conclusion, I like to think that I am unique. However, as I get older, I can see some of the family traits in my personality. Dan jangan lupa, pada setiap paragraf setelah topik sentence kita bisa mengembangkan dengan major sentence, minor sentence juga. Nah, berikut contoh classification essay. Judulnya yaitu No Man is an Island. Di sini, di mana letak thesis statementnya? Ya, ada di akhir kalimat di introductory paragraph. The three main personality types in my family are athletic, studious, and materialistic. Dan bisa diprediksi, body paragraph setelahnya akan ada 3 body paragraph. Ya, di sini body paragraph pertama di topik sentence-nya yaitu my father and his brother. My uncle Jonas are athletic. Setelah itu ada major sentence dan minor sentence. Nah, di body paragraf kedua ada studios ya. Di sini topik sentence-nya the studios types in my family are the everybody talks about. Setelah itu ada major sentence, my cousin, Anna Lois. Setelah itu ada minor dan seterusnya untuk mengembangkan body paragraf. Di body paragraf ketiga ada materialistik, dimana setelah topik sentence itu kita kembangkan dengan major sentence. These two aunts have brought their kids up to believe that the only things that are valuable in the world can be counted in money. Itu major sentence-nya, dan setelah itu dapat dikembangkan dengan minor sentence. Dan conclusion-nya seperti sudah dijelaskan tadi, bisa restate ya. Bisa restate ulang dan bisa make a memorable quote dan take an example from others. Nah, sekarang sudah tiba nih di analyzing model essay, di mana tadi sudah dijelaskan sama Miss Eril bahwasannya ada judul yang bertitel Is No Man Is No Island. Lah, di sini saya mengajak kalian semua untuk menganalisis bagaimana model essay-nya di judul Is No Man Is No Island. Yang pertama yaitu what is the subject that is classified in the essay? Nah, jawabannya di sini yaitu my family personalities. Dan yang kedua yaitu what is the classification criterion? Melihat dari ceritanya yang begitu panjang, yaitu di sana personality types in my family. Yang ketiga yaitu how many categories does the writer divide into? Itu jawabannya adalah 3. Dan yang keempat yaitu what are the names of the categories in this essay? Di sana ada 3 types, yaitu athletic, studious, and materialistic. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan mereview pembahasan yang telah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu establishing unity and coherence and using transition signal. Di mana anyone know what the definition about unity? Unity is all the sentence in a paragraph must discuss just one main idea stated in the topic sentence from the beginning to the end. Jadi, unity di sini adalah semua kalimat yang terdapat di suatu paragraf yang menjelaskan satu main idea, dan juga paragraf tersebut harus sinkron dengan topik yang diangkat. Jika antara topik dan paragraf tersebut tidak sinkron, maka itu bukan dinamakan unity of essay. Misal, jika topiknya tentang door, maka semua kalimat yang ada di paragraf tersebut juga menjelaskan tentang door. Dan selanjutnya yaitu coherence. Coherence adalah the ideas must also be coherent. That is the logical relationship between the sentence and paragraphs
in the whole essay must be clear, and the movement from one sentence to the next must be smooth. Jadi, coherence adalah suatu hubungan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Begitu pula dengan paragraf, di mana hubungan antara paragraf yang sebelumnya dengan paragraf setelahnya. Untuk lebih mudah, kita bisa menggunakan transition signal, pronouns, and synonym. Anyone know what the definition about transition signals? Transition signals allow sentence to smoothly flow from one to another by alerting your reader to how the ideas in the new sentence or paragraph logically relate to those in the previous sentence. Di mana transition signal adalah suatu kata yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain yang akan menjadi satu idea atau satu pokok pikiran. Misalnya, kata additionally, another, for example, and attendance. Saya yakin kalian semua itu sudah memahami materi kita mulai dari awal sampai akhir. Thanks, that's all for us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.